Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan mata kuliah pada hari ini, para mahasiswa, saya akan mereview yang lalu. Jadi, untuk minggu yang lalu itu, untuk kelas A dan B itu adalah mereka membuat rekaman Zoom-nya mereka sendiri. Nah, lalu diupload di YouTube. Nah, untuk kelas C sendiri pun juga silakan ikut di dalam kolom komentar, tonton apa namanya video tersebut dan materinya sama, yaitu menjawab pertanyaan dari review 3 minggu yang lalu yang nomor 1 sampai nomor 9, dan ada perwakilan yang mereview dari jurnal yang sudah di download atau sudah di apa namanya pelajari. Nah, nanti itu silakan juga kelas C juga berlaku untuk absensi digitalnya di YouTube. Yang di YouTube yang pelaksanaannya webinar yang seperti ini, mereka rekam sendiri, lalu ada moderatornya sendiri dari 3A dan 3B. Nah, itu nanti silakan kalian yang belum mengisi kolom komentar, like dan menonton, itu nanti silahkan. Dan itu saya tidak pakai edit-edit, semuanya murni dari yang mereka lakukan. Jadi kelihatan apa namanya bagaimana pelaksanaan dari kuliah minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kan kalau untuk 3C ini kan secara langsung saya juga mengawal gitu ya, mengawal di dalam Zoom-nya. Nah, kalau untuk 3A dan 3B minggu lalu itu mereka membuat suatu apa namanya metode sendiri di mana direkam di dalam Zoom dan rekamannya sudah saya upload di YouTube. Baik, dan untuk hari ini kita masuk ke materi yang baru. Saya akan share screen dulu. Suaranya kecil. Suaranya kecil ya. Ya. Yang penting masih kedengeran lah ya. Pakai itu tegas pakai headset. Makanya saya juga pakai headset sih biar apa namanya? Biar lebih jelas juga. Iya Pak, kedengeran. Ya, kedengeran ya. Baik, ini PowerPoint ini sudah ada. Sudah. Ya, jadi sesuai amanah dari pembina mata kuliah Pak Dr. Dedi, selanjutnya adalah membahas tentang instrumen pemerintahan. Nah, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, mulai dari pengertiannya. Nah, pengertiannya para mahasiswa sekalian bahwa instrumen itu adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, di minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa pemerintah itu bisa tidak berbuat apa-apa jika tidak ada suatu instrumennya atau tidak ada suatu dasar hukumnya. Contoh misalnya yang sering saya contohkan karena ini juga berkaitan dengan penelitian saya, beras panen wangi Cianjur, di dalam Undang-Undang Nomor 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis ada instrumen pemerintahan daerah yang bisa dilaksanakan tentang pembinaan dan pengawasan. Nah, itu terdapat di dalam pasal 70 dan 71 mengenai pembinaan dan pengawasan. Nah, kalau memang tidak ada seperti itu, maka nanti pemerintah daerah itu tidak memiliki suatu instrumen atau dasar. Nah, untuk apa? Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum yang menggunakan instrumen. Nah, salah satunya adalah instrumennya nanti peraturan perundang-undangan atau aturan. Nah, di sini dibagi menjadi instrumen itu ada prasarana. Ya, yang sudah diketahui bersama lah prasarana itu seperti alat tulis, sarana transportasi, komunikasi, gedung perkantoran. Lalu ini juga hal-hal yang kepemilikan punya publik kan, misalnya kalau melihat dari kantor, misalnya orang tua kalian atau saudara dan sebagainya. Kerja di mana? Oh, di dinas pertanian. Nah, dinas pertanian itu berarti kan harus ada kantornya, harus ada alamatnya di mana. Lalu juga dinas pertanian itu juga nanti dia memiliki alat komunikasi, misalnya hotline, nomor handphonenya berapa, atau kontak personnya berapa, humasnya itu seperti apa. Lalu juga terdapat layanan-layanan di dalam dinas tersebut dan sebagainya. Nah, itu nanti masuk ke dalam instrumen. Dan kalau memang tidak ada
tidak ada instrumen prasarana ini juga kesulitan, apalagi misalnya di dunia digital sekarang, misalnya tidak punya website. Jadi kita mau lihat pertanian apa saja yang ada di Kabupaten Cianjur misalnya. Nah, lalu kita melihat websitenya. Jadi tidak penelitian saat ini itu tidak harus memang langsung ke tempat kantornya, tapi juga bisa juga kita ketahui melalui sarana-sarana atau instrumen prasarana yang dimiliki oleh kantor-kantor tersebut atau pemerintahan tersebut. Ya banyak ya pemerintahan yang sudah saya sampaikan, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, mulai dari yang eksekutif sampai dengan yang yudikatif ya. Dan itu juga banyak pokoknya organisasi-organisasi misalnya pendukung di bawahnya, misalnya kalau untuk uh, lembaga uh, penegak hukum, misalnya kalau di kepolisian saja ada bidang narkobanya, maka juga di dalam satuan lain juga ada BNN. Nah, BNN pun juga sudah masuk ke level kabupaten misalnya. Jadi juga banyak pemerintah atau pejabat-pejabat administrasi yang memang dari level pusat sampai dengan di daerah. Jadi yang pertama itu adalah instrumen prasarana. Nah, yang kedua, instrumen yuridis tadi saya sampaikan, seperti pemerintahan daerah memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan dari produk indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini salah satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur adalah perlindungan hukum indikasi geografis beras panen wangi Cianjur. Nah, jadi seperti peraturan, undang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum, keperdataan, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi hal-hal yang asas yang dianut oleh Indonesia, asas yang paling berpengaruh dianut oleh Indonesia. Apa Kristawan? Asas apa yang paling berpengaruh di Indonesia? Asas pelajaran hukum pidana pada waktu semester 2 juga sudah dibahas. Semester 1 bahkan PIH, PHI. Rizal Sydney, asas apa yang menurut Rizal Sydney yang paling berpengaruh? Legalitas bukan, Mas? Ya, apa bahasa Latinnya? Nullum delectum. Dola poena sine praviena lege poenali. Nah, itu. Ya, ulangi lagi coba Rizal sendiri coba. Tadi yang nyebutnya tegas, Mas, bukan iya, saya. Iya, coba Rizal, saya pengen Rizal sekarang. Nullum delectum poena. Lupa lagi saya, Mas. Oh ya, oke. Ya masih ingat Nanti saya selain tegas, Ilham masih ingat nggak nullum delectum? Nullum delectum poena. Nullum delectum nulla poena. Poena sine pravea lege poenali. Artinya tiada delik. Tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Kalimatnya yang lain coba Nur Hamidah. Artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Ya, pada prinsipnya bahwa dapat dimintai pertanggungjawaban atau mendapatkan sanksi itu harus ada peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu atau ada aturannya terlebih dahulu, ya seperti itu. Nah, ini menjadi suatu asas yang berpengaruh untuk menjalankan dari segi administrasi. Contoh, Nur Hamidah, apakah betul mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana? Apakah betul? Apakah jelas suaranya? Ya, apakah betul Nur Hamidah adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unsur? Ya. Buktinya apa? Tegas, buktinya apa sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsur, Tegas? Memiliki kartu tanda mahasiswa, Pak. Kalau yang diakui oleh negara? Ya. Kalau diakui oleh negara, Tegas dapat dibuktikan melalui? KTP. Kok KTP?
UKM, Pak. Ini kalau diakui secara nasional terdaftar di Pangkalan Data Dikti sebagai mahasiswa yang bisa dicek secara online oleh para mahasiswa. Statusnya mahasiswanya aktif atau tidak, sudah mengambil mata kuliah mana saja. Itu di websitenya kementerian itu ada, yaitu namanya PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PD Dikti itu. Nah, itu nanti ada statusnya. Begitupun untuk dosen juga ada di sana. Ya, contohnya misalnya seperti itu. Jadi ada legalitas. Jadi nanti setiap apapun mengenai pendataan itu, kalau misalnya pada waktu saya masih yang mengurusi administrasi beasiswa, pasti persyaratan pertama itu adalah apakah mahasiswa tersebut terdaftar tidak di PD Dikti. Karena itu adalah bukti bahwa mahasiswa tersebut aktif, mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi tersebut. Lalu kalau misalnya mau cuti, mau keluar, dan lain sebagainya juga nanti akan melihat dasarnya dari PD Dikti tersebut. Bahwa yang bersangkutan sudah semester berapa, dan sebagainya juga ada di PD Dikti. Nanti kalau misalnya mau tutorial, nanti boleh nanti kita tutorial. Baik, nah selanjutnya, Pak, ini jelas suara saya? Jelas, cuman kecil, Mas. Oh ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih kedengaran lah. Badan aja boleh besar, suara nyampe ke zoomnya kecil lah, gitu ya, nggak apa-apa. Ini sudah saya deketin ke mulut ini mikrofonnya juga nih, nggak tahu kenapa nih. Ya, baik. Selanjutnya struktur normahan. Nah, dalam memahami instrumen pemerintahan harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari yang paling tinggi ya bersifat umum sampai dengan yang paling rendah ya atau bersifat konkret. Nah, para mahasiswa sekalian, jadi nanti harus juga secara cermat menganalisis mengapa misalnya KPK itu hanya ada di ibu kota provinsi. Kenapa pengadilan tata usaha negara hanya ada di ibu kota, mohon maaf, kalau KPK tadi di ibu kota negara. Nah, kalau KPK ada di ibu kota provinsi. Nah, lalu mengapa BNN sampai ke kabupaten kota misalnya. Nah, ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Ya kalau misalnya kepolisian berarti dengan peraturan perundang-undangan kepolisian. Mulai dari tercantum di dalam undang-undang dasar, lalu ada di undang-undang, ya, dan sampai dengan apakah misalnya ada instruksi Kapolri, ya, dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan dengan instrumen pemerintahannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Lalu misalnya tentang penamaan. Kalau kepolisian itu namanya Polres untuk di tingkat kabupaten kota, Polres juga ada Polres Mabes gitu. Terus kalau misalnya di TNI, Kodim misalnya. Nah, terus ada Polsek dan sebagainya itu nanti disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, umum atau abstrak sampai dengan yang individu konkret. Nah, selanjutnya dalam suasana hukum tata usaha negara itu ada tingkatan-tingkatannya harus diperhatikan. Nah, dari tingkatan-tingkatan tersebut, di mana yang harus diikuti, ada aturan-aturannya dan sebagainya, maka peraturan hukum harus diterapkan tidak begitu saja dikemukakan dalam undang-undang, tapi dalam kombinasi peraturan-peraturan keputusan tata usaha negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Nah, ini yang biasanya terjadi suatu permasalahan. Terkadang peraturan satu dengan yang lainnya itu justru saling tidak harmonis. Kalau misalnya melihat sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, lalu pengadilan, ya, hakim, lalu lembaga pemasyarakatan. Nah, ini harus sinergis peraturan-peraturan yang dibuat di dalam lembaga-lembaga negaranya tersebut masing-masing itu harusnya sinergis. Mulai dari bagaimana
penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan, lalu misalnya putusan, lalu bagaimana melaksanakan putusan di lembaga pemasyarakatan seperti apa dengan apa namanya konsekuensi dan sebagainya, ini harus ada suatu kesinambungan ya atau berkaitan. Nah, oleh karena itu keseluruhan norma tata usaha negara dalam masalah bersifat struktur bertingkat dari yang sangat umum terkandung dalam undang sampai dengan yang konkret. Nah, konkret kemarin sudah ya apa penetapan atau basicing. Nah, misalnya kalau di lembaga-lembaga itu misalnya ya kan ASN A ini bekerja di dinas lingkungan hidup sebagai apa sesuai eselonnya dan sebagai kabid atau kasih dan sebagainya. Lalu pembentukan norma-norma HTUAN dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam badan-badan peradilan saja, tapi juga oleh aparat pemerintah dan hal ini adalah pejabat pun. Jadi pembuat undang-undang ini tidak hanya undang-undang yang bersifatnya yang Anda ketahui bahwa misalnya kalau undang-undang itu harus persetujuan DPR RI dengan Presiden. Ternyata tidak hanya undang-undang yang levelnya pusat, kalau misalnya levelnya daerah seperti Perda provinsi, maka pengesahannya itu oleh siapa dan siapa? Fajar Nurholis, kalau peraturan daerah provinsi, maka pengesahannya siapa dengan siapa? Halo, Fajar. Pengesahannya oleh siapa dengan siapa? Kalau Perda provinsi. Seni, Fauji, kalau Perda provinsi, maka pengesahannya siapa dengan siapa? Sama gubernur, Pak. Gubernur sama DPR daerah, Pak, dengan pemerintah daerah. Nah, DPR. DPRD dengan pemerintah daerah. Nah, DPRD-nya juga DPRD provinsi. Ya, provinsi dengan kepala daerah. Kepala daerahnya apa kalau di provinsi namanya? Gubernur. Nah, jelas ya. Kalau Perda kabupaten atau kota, maka pengesahannya oleh DPRD kabupaten kota dengan bupati atau wali kota. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi tidak hanya di wilayah undang-undang yang pusat saja atau peradilan saja, tapi juga aparat pemerintah dan hal ini badan jabatan tun. Sampai dengan misalnya bupati juga punya kewenangan untuk membuat SK bupati. Contohnya misalnya SK bupati tentang pengangkatan PNS atau ASN. Lalu misalnya SK bupati pengangkatan kepala desa kan dan sebagainya. Kamu mau nanya, Pak? Ya. Ya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, ketika misalkan kan peraturan daerah itu dibuat, nah misalkan ada penolakan gitu, Pak, tentang peraturan daerah itu, apakah tetap ke MK atau gimana, Pak, itu, Pak? Oh, tidak. Jadi kalau untuk Perda nanti dilihat di dalam literatur ataupun misalnya tata caranya, maka itu sekarang walaupun banyak perubahan ya, beberapa kali perubahan. Jadi awalnya itu ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk sekarang ini itu ke Mahkamah Agung. Seperti itu kalau untuk Perda. Jadi kalau untuk ke Mahkamah Konstitusi, undang-undang dengan undang-undang dasar. Jadi nanti harus tahu kamar-kamarnya, seperti misalnya kalau mau perceraian muslim dengan muslim ya ke PA, bukan ke PN. Kalau misalnya ada kasus tentang tata usaha negara, berarti ya di peradilan tata usaha negara. Jadi ada apa namanya? Ada kewenangan-kewenangannya juga di dalam tadi ya, contohnya adalah bagaimana kalau ingin adanya pembatalan atau ketidaksesuaian ya gitu kan, kalau bisa dibilang ketidaksesuaian gitu kan, lalu bagaimana upaya hukumnya kemana gitu kan ya, nah, itu ke situ.
Jadi sudah ada kewenangannya masing-masing. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi. Selanjutnya ini ya tadi sudah. Sekarang yang selanjutnya untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman ya head dan sifat kekonkretan concrete head norma hukum administrasi perlu diperhatikan objek yang dikenai hukum atau bentuk normanya. Nah, bentuk normanya seperti apa? Bentuk normanya itu dengan kata lain kepada siapa norma tersebut ditujukan. Apakah untuk umum atau orang tertentu. Nah, jadi tidak bisa disamakan semuanya, tidak bisa disamaratakan. Ini harus ditujukan kepada siapa. Bentar, saya close dulu. Saya kembalikan. Sudah muncul lagi PowerPoint-nya? PowerPoint ini sudah muncul lagi? Halo? Sudah, Mas. Oke. Ya, tadi agak sedikit mengganggu itu WhatsApp webnya ke layar laptop. Baik. Nah, jadi norma itu menjadi dua. Norma hukum umum, suatu norma hukum yang ditujukan oleh atau untuk banyak orang. Nah, umum di sini peraturan ini ditujukan oleh semua orang atau semua warga negara. Jadi ada kalimat barang siapa, setiap orang, setiap warga negara. Nah, itu berlaku untuk semuanya. Yang tentunya memang warga negara Indonesia ya. Barang siapa. Nah, warga negara Indonesia misalnya atau warga negara asing yang misalnya ada di Indonesia itu pun juga dapat dikenai hukum pidana misalnya kan kalau memang melakukan tindak pidana di Indonesia. Nah, itu selanjutnya. Lalu bagaimana dengan norma hukum individual? Nah, norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Ya, ini contohnya sudah bisa dilihat sendiri ya. Jadi khusus misalnya memanggil saksi, memanggil terdakwa misalnya, itu norma hukumnya hanya untuk yang bersangkutan saja. Ini hanya contohnya saja. Suatu contoh norma. Selanjutnya, norma hukum abstrak. Jadi kalau secara sempit itu dua, ini lanjutannya. Secara luasnya ada abstrak. Jadi kalau abstrak itu norma hukumnya, perbuatannya itu tidak ada batasan. Jadi mencuri. Mencuri itu mencuri apa? Kalau di ajaran hukum pidana kan Ibu Prof menyampaikan kan bahwa mencuri sendal itu sendalnya nggak dilihat, sendal yang bagus, sendal yang mereknya apa, atau sendalnya misalnya sudah usang. Nah itu contoh-contohnya. Jadi ada abstrak di situ. Lalu kalau yang konkret bagaimana? Mencuri mobil merek bla 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 bla, warna apa, diparkirkan di depan. Nah, itu lebih konkret. Jadi mencuri yang tadi abstrak itu mencuri saja, atau mencuri sendal saja, atau mencuri mobil saja, tapi tidak dijelaskan secara lanjut. Nah, ini juga berbeda nanti di dalam kajian hukumnya. Oleh karena itu, yang sudah dipelajari di hukum pidana, itu ada istilah apa? Kesesatan itu apa? Atau kelalaian? Adanya? Apa kawan? Kalau di hukum pidana itu? Gimana Pak? Di dalam hukum pidana itu ada kesesatan atau kelalaian itu apa? Ya, kesesatan kelalaian, ya. Terus Pak? Ya itu apa kalau istilahnya di hukum pidana itu?
kealpaan atau kulfa kan? Ya, seperti itu kan. Misalnya polisi salah tangkap orang, sama-sama namanya Krisnawan. Tapi padahal Krisnawannya ada yang Gumelar, ada yang Gusemar. Nah, kan? Bisa saja kan? Atau ternyata targetnya kembar. Nah, ternyata bukan yang kembaran yang satunya lagi, tapi yang satunya lagi. Nah, kalau begitu, sifat normanya ini seperti apa? Nah, norma hukum umum abstrak itu adalah norma hukum yang ditujukan untuk umum dan perbuatannya masih bersifat abstrak. Misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden misalnya. Setiap warga negara dilarang mencuri. Setiap orang dilarang membunuh sesamanya. Nah, ini umum untuk semuanya, tapi masih juga abstrak. Misalnya menebang pohon di hutan. Nah, apakah hutan semuanya? Kalau hutannya itu hak milik pribadi, apakah masih dilarang? Nah, ini apakah hutan lindung, hutan adat, atau seperti apa? Nah, kalau individual konkret seperti apa? Kalau individual konkret adalah norma hukum yang ditujukan seseorang atau orang-orang tertentu dan perbuatannya sifat konkret, misalnya dalam bentuk keputusan tun, seperti surat ketetapan pajak. Ya, misalnya kalau yang kemarin itu pajak yang 31 September atau 30 September kemarin yang terakhir itu, yang pajak bumi bangunan. Ya, kalau memang misalnya ada tulisannya SENI, maka yang wajib pajaknya itu SENI yang di dalam terdaftar di kartu pajaknya itu. Nah, walaupun misalnya yang bayarnya itu bukan SENI, ya, misalnya orang tuanya, tapi ketika pemilik SPPP-nya atau suratnya itu, surat ketetapan pajaknya itu adalah namanya SENI, maka itu nanti sifatnya individual konkret. Jadi nggak ditanya lagi misalnya, ini Anda bisa membayar dari uang siapa? Nggak ditanya. Tapi yang terpenting bahwa tagihan pajak atas nama SENI sudah dibayarkan. Nah, ya, pembelian subsidi untuk suatu kegiatan. Lalu ini yang jelasnya misalnya kan umurnya berapa, alamatnya berapa. Nah, di surat PBB itu, pajak bumi bangunan itu juga ada identitasnya. SENI beralamat di mana, pajak buminya berapa, bangunannya berapa, total luas buminya berapa, total luas bangunannya berapa, itu ada di dalam suratnya. Sudah pernah lihat kan suratnya? Surat PBB punya orang tua atau punya pribadi gitu, pernah lihat? Pernah lihat belum? Pinjem lah, pinjem kalau misalnya. Atau jangan-jangan ini tegas, nggak pernah bayar pajak bumi bangunan lagi nih. Pernah lihat belum? Udah Pak, udah pernah lihat. Udah pernah lihat ya. Ya, di situ kan ada identitasnya, ada luas buminya, ada luas bangunannya gitu kan. Nida udah pernah lihat belum? Udah, Mas, ada. Ada ya? Lihat punya tegas, Pak. Ya, yang sekarang saya nanya Nida. Nida pernah lihat belum? Belum, Pak. Pajak bumi bangunan orang tua? Pernah, bumi bangunan pernah. Pernah ya? Ya, itu ada kan identitasnya ya. Nah, itu individual konkret. Jadi konkret itu luas buminya berapa. Kalau cuma hanya tanah saja, berarti hanya bumi saja. Kalau misalnya ada bangunan, buminya dipisah sama bangunannya. Nanti ada nominal-nominalnya dan sebagainya. Ya, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya nama hukum umum konkret. Nah, umum tapi konkret. Yaitu norma hukum tujuan pada umum, perbuatannya sudah tertentu. Misalnya rambu-rambu lalu lintas. Ini untuk umum, tapi konkret. Setiap orang dilarang mencuri mobil merek bla 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 berwarna hitam yang diparkir di depan kampus.
dan seterusnya. Nah, ini umum. Tapi konkret. Karena apa? Ternyata mobil yang bla 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 itu adalah mobil dinas kampus. Nah, dikasih suatu tanda atau suatu norma hukum di situ. Lalu pertanyaannya, selain mobil itu memang boleh? Ya juga tidak boleh. Cuma ini lebih konkretnya karena ini adalah mobil kampus. Selanjutnya, individual abstrak. Individual abstrak di sini adalah ditujukan seseorang atau orang-orang tertentu perbuatannya bersifat abstrak, misalnya izin gangguan, izin mengelola lingkungan. Di Badu beralamat di bla 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 bla, dilarang mencuri. Nah, mencuri di sini apa ini? Memang ada individual, tapi kenapa hanya si Badu saja ya? Oh, jangan-jangan si Badu ini residif. Jadi sudah pernah melakukan pencurian. Nah, jadi normanya adalah langsung diberikan kepada si Badu individual tapi abstrak. Jadi mencurinya itu kalau waktu yang lalu dia mencurinya adalah mencuri kendaraan bermotor, maka sekarang itu sudah diberikan larangan mencurinya semua jenis apapun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena khawatir malah melakukan tindak pidana yang selanjutnya lagi. Nah, jadi individual ke orangnya disebutkan, tapi menjadi abstrak. Karena bisa jadi akan lebih luas lagi misalnya mencurinya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Sampai nanti selanjutnya dibahas mengenai daya berlakunya hukum, norma hukum. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Jelas? Ya, Mas. Oke. Nah, jadi norma hukum itu yang pertama ada yang berlaku terus-menerus. Nah, jadi tidak dibatasi. Norma hukum berlaku tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja terus-menerus sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti oleh peraturan yang baru. Ini sudah banyak lah contoh-contohnya ya, undang-undang apapun itu yang masih berlaku itu sampai dengan nanti dicabut atau diganti barulah dia tidak berlaku lagi, diganti dengan yang baru. Lalu ada norma hukum yang berlaku sekali-sekali. Nah, ini hanya satu kali saja setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Nah, contohnya membangun rumah atau IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, kalau memang sudah selesai bangunannya, maka ya selesailah sudah IMB-nya. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi permasalahan hukum. Apakah semua bangunan melakukan IMB terlebih dahulu? Nah, ini permasalahan. Nanti akan menjadi misalnya bangunan liar, tidak ada izin, dan sebagainya. Jadi IMB itu adalah surat izin, surat mendirikan bangunan. Ya, jadi izin IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, kalau begitu, norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4. Ada hukum tunggal, ada hukum berpasangan, ya, lalu hukum primer dan hukum sekunder, norma hukum sekunder. Yang pertama, norma hukum tunggal.
suatu norma hukum yang terdiri sendiri dari tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan, dasolen. Dasain, dasolen, berarti di lapangannya. Tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Hendaknya engkau berkemanusiaan, berberi kemanusiaan. Nah, berarti itu tunggal ke seseorang langsung. Nah, kalau yang berpasangan adalah terdiri atas dua norma. Nah, nanti ini kita lihat hukum primer dan hukum sekundernya. Apa itu norma hukum primer? Norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh hendaknya engkau tidak mencuri. Nah, ini primer. Jadi pencurian itu adalah norma hukum primernya. Nah, kalau norma hukum sekunder adalah tata cara penanggulangannya. Apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi, maka norma sekunder ini memberikan pedoman, ya, ini pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak. Nah, kalau mencuri maka dihukum berapa tahun. Nah, ini nanti teringat dari ajaran pidana misalnya. Ajaran pidana itu terdiri dari apa saja? Yang menurut Prof. Mulyatno itu, Safira, masih ingat yang dipelajari pidana menurut Prof. Mulyatno apa saja? Ada 3. Ya, kabur. Ditanya kabur. Nyiranti? Masih ingat Nyiranti? Atau yang lainnya? Yang lainnya masih ingat? Menurut Prof. Mulyatno, hukum pidana itu membahas mengenai 1. Safira, masih ingat Safira? Fajar Nurholis, masih ingat? Mempelajari apa saja pidana itu menurut Prof. Mulyatno? Terdiri dari Taufik Akbar, masih ingat? Yang perbuatan pidana, Ya. terus yang larangan yang ditunjukkan kepada perbuatan, yang itu bukan, Mas? Perbuatan, betul. Perbuatan pidana 1. Yang kedua? Terus yang kedua yang larangan. Pertanggungjawaban pidana. Oh, iya, pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga? Sistem. Yang ketiga? Yang Sanksi pidananya. Nah, ini kan juga sama. Berarti primernya itu adalah perbuatannya, lalu pertanggungjawabannya. Nah, sekundernya maka sanksinya. Jadi kalau misalnya perbuatannya mencuri, pertanggungjawabannya adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kan ada juga kan seseorang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban di dalam pasal 44 KUHP contohnya apa? Orang gila kan? Gangguan jiwa, Mas. Ya, gangguan jiwa. Nah, itu kan ada seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, oleh karena itu harus seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi setelah melakukan perbuatannya, maka harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, setelah misalnya mencuri, lalu dia dapat orangnya itu juga dapat diminta pertanggungjawaban, maka ketika dia mencuri harus mempertanggungjawabkan, yaitu apa? Mendapatkan sanksi pencurian itu, gitu loh. Nah, seperti itu kan? Alurnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti ini silakan juga jangan sampai mereview atau meresumenya yang di YouTube itu terhambat dengan 1 menit karena ngejar yang IG ya, karena IG juga kan sebenarnya bisa di slide 1, slide 2, slide 3 sampai slide 10 kan, dipotong-potong seperti itu. Nah, jadi juga tolong analisis reviewnya lebih meningkat lah dari semester yang sebelumnya dengan yang sekarang. Ada pertanyaan? Karena kiranya saya akan cukupkan dahulu untuk
minggu depan kita lanjut tentang bagaimana peraturan perundang-undangan. Baik, Mas. Nah, ini mah cuma langsung baik, Mas, aja nih. Ada yang perlu ditanyakan? Perlu kita diskusikan? Tidak ada, Mas. Cukup. Tidak ada. Cukup jelas ya. Nanti kalau reviewnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, berarti dapat diminta pertanggungjawaban ya, dan akan mendapatkan sanksinya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, jika cukup, terima kasih para mahasiswa sekalian. Pertemuan ini mudah-mudahan minggu depan itu kan ada tatap muka, nanti bisa disampaikan pembahasan selanjutnya itu secara langsung ya di dalam mata kuliahan, dan minggu depannya lagi, artinya 2 minggu ke depan mudah-mudahan bisa lancar tatap muka dan tidak ada kendala apapun ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya nanti tatap muka ada yang tidak bawa masker gitu, nah itu tidak boleh masuk kelas ya. Jadi siapkan masker, lalu tetap jaga protokol kesehatan ya, dan juga mawas diri. Misalnya nanti ketika di termogan ya, dicek suhu tubuh ternyata tinggi, ya jangan memaksakan tetap mau di kampus, tapi ya juga apa namanya? Mas, berarti yang kalau tidak bisa bertatap muka, misalkan orang tua saya melarang gitu, Mas, itu gimana, Mas? Ya, berarti nanti koordinasi sama ketua kelas, Krisnawan. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ternyata Krisnawan kebagian minggu ini tatap muka, misalnya. Nah, terus orang tua belum mengizinkan. Nah, berarti nanti Krisnawan apakah nanti meminta surat izin ataukah misalnya berkomunikasi dengan orang tua agar minggu depannya lagi Krisnawan bisa ke kampus. Kan ada 2 minggu nih kesempatan untuk tatap muka. Minggu ini dan minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah, kalau ternyata Krisnawan kebagian minggu depan lalu ternyata tidak dapat izin, maka kesempatannya minggu yang berikutnya. Nah, kalau misalnya ternyata 2 minggu dua-duanya Krisnawan tidak dapat izin dari orang tua, maka nanti oleh ketua kelas itu direkam perkuliahan dosennya itu untuk nanti bisa dijadikan data atau dijadikan suatu review bahwa dosennya itu juga sudah menyampaikan tatap muka pertemuan minggu depan, ya pertemuan ke-6, dan pertemuan minggu depannya lagi atau pertemuan ke-7. Dan itu juga bisa digunakan untuk bagi mahasiswa yang seperti tadi Krisnawan sampaikan. Tapi kalau untuk secara komunikasi ke orang tua meyakinkan ya silakan gitu, misalnya tetap menjaga protokol kesehatan kok, lalu juga misalnya hanya setengahnya dari jumlah kelas misalnya, terus ya apa namanya, agar juga kuliah lebih jelas, misalnya seperti tadi kan suara saya kecil, putus-putus misalnya, dan sebagainya. Nah, ketika ada kesempatan tatap muka, ya ingin gitu langsung kuliah tatap muka gitu. Misalnya. Ya, itu bagaimana internalnya dari Krisnawan. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ini yang gabung 12 orang. Ya, ini pun juga ada sudah yang keluar ya. Tadi Ilham ada Ilham. Nah, padahal sekarang mau saya foto lagi yang terakhir. Ya sudahlah. Baik. Cukup? Tidak ada lagi? Cukup, Mas. Oke, baik, saya Foto, Mas. oh iya siap. Aduh. Siap komandan, laksanakan komandan. Baik, terima kasih.